Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shiu. Seberkas cahaya perak terbang menuju bagian belakang kepala Shi Hao dengan kecepatan luar biasa. Itu disertai dengan embusan angin kencang dan mekar dengan simbol. Shi Hao bergeser ke samping bahkan tanpa berbalik. Dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya di atas bahunya. Itu adalah perak panjang yang bertuliskan banyak simbol dengan penampilan yang mengkilap dan misterius. Sepertinya itu memiliki kekuatan untuk menembus daging binatang buas yang sangat besar. Dia berbalik tiba-tiba dan melemparkan panah ke satu arah. Panah perak sekarang terbang dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, menciptakan suara gemuruh di udara saat terbang. Sinar perak jauh lebih indah dari sebelumnya, melesat ke depan seperti bulan perak yang meledak. Itu tidak lagi tampak seperti anak panah, melainkan seperti gunung perak saat dihancurkan, menciptakan ledakan yang luar biasa. Dong! Setelah ledakan keras, sesosok tersandung ke belakang. Busur panjang dan perisai di tangannya meledak, dan dia terluka parah. Dia batuk seteguk besar darah. Makhluk itu bukan manusia, tetapi seorang ahli perkasa dengan sayap berbulu di punggungnya. Dia dari ras yang sama dengan pelayan yang jatuh ke dalam magma saat itu. Dia adalah makhluk yang kuat, tapi Shi Hao masih lebih kuat. Apakah negara api menyatakan perang terhadap kita? Apakah Kaisar Api memintamu untuk menyergap kami di sini? Pria itu berkata dengan suara dingin. Dia tampak cukup muda, namun dia sangat arogan. Bahkan setelah terluka, dia mempertahankan sikap pantang menyerah dan dipenuhi dengan permusuhan. Itu konyol. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Shi Hao tidak bisa diganggu untuk berurusan dengannya. Dia malah menatap Divine Manor di bawah, takut kehilangan apapun. Danau magma di bawah berkilauan dengan riak, dan sebuah istana samar-samar terlihat. Simbol meledak keluar dari istana, memberikan penampilan yang sangat misterius. Kabut dan lampu warna-warni secara bersamaan melonjak dari danau. Shi Hao memusatkan pandangannya ke danau dan ingin sekali pergi ke bawah permukaan. Dalam waktu singkat itu, puluhan orang telah tiba, dan mereka masing-masing mengambil posisi yang menguntungkan, siap bergerak kapan saja. Xiao. Seberkas cahaya keemasan bersiul di udara dengan lebih banyak kekuatan kali ini. Remaja di seberang danau mengeluarkan busur yang bahkan lebih tangguh dari yang sebelumnya. Panah panjang yang ditembakkan darinya meluncur keluar saat dikelilingi oleh simbol, menutupi langit. Pikiran Shi Hao terganggu. Dia mengangkat alisnya dan menatap remaja itu dan berubah menjadi cahaya yang berkedip, menyerangnya. Dia mencegat panah dengan keras dan dengan cepat menutupi jarak di antara mereka. Anak muda ini cukup kuat. Sayap angin dan gunturnya mengepak dan menyerang Shi Hao seperti dua pisau lebar. Sementara itu, petir yang membakar dan menyilaukan berderak di udara, seolah-olah dewa petir sendiri sudah gila. Shi Hao juga akrab dengan guntur dan kilat. Membuat segel tangan dengan jari-jarinya, dia mengaktifkan teknik berharga Suani di tangannya dan menarik baut yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuhnya. Dia kemudian menyerang dengan kepalan tangan dan memperbesar dampaknya beberapa kali lipat, melepaskan serangan guntur yang bahkan lebih ganas. Puh! Akhirnya, setelah pertukaran singkat, tinju Shi Hao menabraknya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya mulai retak di mana-mana. Dia terus mengambil langkah mundur dan batuk darah dalam jumlah besar. Tubuhnya hangus hitam, dan dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Anda. Ini adalah satu-satunya kata yang berhasil dia keluarkan sebelum tubuhnya meledak menjadi genangan darah. Baik daging maupun jiwanya tidak selamat. Kerumunan itu ketakutan, mundur sekaligus. Mereka telah menyadari bahwa remaja itu adalah ahli perkasa dari luar gurun dan bukan seseorang yang harus mereka mainkan. Namun,
Mereka tidak pernah berpikir bahwa Si Hao akan membawanya keluar begitu cepat. Magma berdeguk, memperlihatkan istana di bawah. Itu adalah bangunan megah dan kuno yang secara mengejutkan tidak meleleh oleh magma. Gerbang istana sudah terbuka dan simbol-simbol menyembur keluar dari dalam. Pergi. Akhirnya, seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mencoba untuk masuk. Tidak terlalu banyak orang di sekitar saat ini. Hanya beberapa lusin yang tiba, menjadikan ini peluang besar. Jika ada terlalu banyak orang, tempat ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan pertempuran sengit pasti akan pecah. Tidak mau ketinggalan di belakang yang lain, semua orang di kerumunan memanggil artefak berharga mereka untuk perlindungan dan menyerbu istana. Si Hao juga sedang bergerak. Dia mengaktifkan murid ganda itu dan mengamati pemandangan di bawah, berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang tempat ini. Murid itu tidak terhalang oleh magma dan bisa menembus semua kabut, dan bahkan cahaya warna-warni ilahi tersebar di depannya. Itu adalah kemampuan mendasar dari murid ganda, untuk melihat melalui semua hal yang dibuat-buat dan mencapai diri mereka yang sebenarnya. Simbol menghalangi jalan, membuatnya sangat berbahaya. Dia segera menemukan beberapa kebenaran tentang tempat ini. Simbol dikemas padat di pintu masuk istana, dan mereka sangat rumit dan mendalam. Benar saja, di bawah perlindungan artefak berharganya, seseorang berhasil melompat ke dalam magma tanpa terbakar. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk, dia mengeluarkan teriakan saat artefak berharganya retak. Kelompok itu terpaksa mundur. Sekelompok orang semuanya gagal. Dua dari mereka mencoba masuk dengan paksa, tetapi artefak berharga mereka tidak hanya dihancurkan, bahkan tubuh mereka berubah menjadi percikan tetesan air hujan sebelum berhamburan ke danau magma. Ini adalah kesengsaraan. Hanya mereka yang bisa selamat dari area bersimbol ini yang bisa masak. Gumam Sizirang. Mereka menyebar ke dalam kelompok-kelompok kecil dan berdiskusi dengan kenalan mereka, dan sebagai hasilnya, suasana yang sebelumnya intens sedikit mereda. Paling tidak, mereka tidak lagi bertarung satu sama lain. Untuk masuk, seseorang harus memiliki tubuh fisik yang cukup kuat untuk menahan simbol kesusahan sementara juga memiliki teknik berharga yang luar biasa untuk terus menghancurkan simbol yang diatur di depan gerbang. Ekspresi wajah semua orang berubah drastis pada kesimpulan itu, karena tubuh mereka jelas tidak cukup kuat untuk menangani tekanan, apalagi memiliki kemampuan untuk menggunakan dan memahami simbol-simbol itu. Dari waktu ke waktu, beberapa individu akan naik ke gerbang, tetapi mereka semua akan diledakkan. Simbol-simbol itu berputar dengan kecepatan yang mempesona dan hampir mustahil untuk diurai. Setelah menontonnya sebentar, Si Hao memutuskan untuk mengambil tindakan, karena fluktuasi yang kuat mendekat dari langit yang jauh dan lebih banyak orang berkumpul. Lebih dari 100 orang telah tiba dalam waktu singkat ini. Penemuan Divine Manor adalah kesempatan langka. Semua yang mendengarnya akan senang dengan berita itu dan bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Si Hao melangkah ke depan gerbang. Dia membuat segel tangan tanpa henti, lalu memukulnya dengan telapak tangannya. Simbol terbang satu demi satu yang hanya terdiri dari teks tulang paling primordial. Mereka tidak terlalu dalam, namun semuanya berhasil memasuki istana. Dia tidak mengandalkan tubuhnya yang keras, tetapi memutuskan untuk menyelesaikannya dengan simbol. Mereka bergabung, berevolusi, dan kemudian dihidupkan kembali. Itu adalah proses yang sangat rumit, dan semua konsentrasi how terfokus pada tugas ini. Dia menyimpulkan dan menurunkan tanpa henti, mengirimkan simbol dengan cepat untuk menindak penghalang yang menutupi pintu masuk istana. Fluktuasi yang kuat datang dari jauh dan sosok emas muncul. Remaja itu terbungkus dalam api keemasan dengan sepasang angin kuning cerah dan sayap guntur di punggungnya, seolah-olah mereka diusir dari emas ilahi. Saat sayap mengepak, 10.000 kilatan petir menyambar, menutupi seluruh langit.
Meskipun usianya masih muda, remaja itu mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang membuat banyak remaja manusia bergidik. Kaki mereka hampir menyerah di bawah mereka saat mereka gemetar ketakutan. Beberapa remaja berdiri di belakangnya, semuanya menyerupai pemanah yang dibunuh oleh Si Hao saat itu. Tak satu pun dari mereka muncul, dan mereka mengikuti remaja itu dengan cermat. Kita harus masuk. Kita kehabisan waktu. Rambut emas tergantung longgar di punggungnya dan sayap emas mengepak di belakangnya. Remaja itu mengerutkan kening, dan dengan kepakan sayapnya, puluhan ribu kilatan petir naik ke langit. Dengan suara hom, langit dan bumi dikirim ke dalam kekacauan. Samuel orang katakan. Dia tidak bisa menjadi kultivator tingkat transformasi roh, karena aura ini terlalu kuat. Dengan kepakan sayap emas, petir menyambar di langit, dan mereka semua mendarat di depan gerbang istana untuk membunuh Si Hao. Itu adalah waktu yang penting baginya untuk memecahkan simbol-simbol itu. Si Hao tidak mundur, atau berbalik untuk melawan remaja itu. Sebaliknya, tubuhnya menyala, menciptakan spiral emas di sekujur tubuhnya untuk melucuti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, cahaya ilahi melonjak tiba-tiba di sekitar tubuhnya. Sementara lautan guntur melahapnya, seluruh tubuhnya menjadi tembus cahaya, karena teknik berharga Kun Peng telah diaktifkan untuk menyerap listrik. Dia terkejut dalam hati, bagaimanapun, karena remaja itu sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Dia jelas telah mencapai alam ukiran. Berbalik, Si Hao menemukan seorang remaja tidak jauh lebih tua dari dirinya. Dia memiliki rambut emas longgar dan mata yang menakutkan. Hampir ada sesuatu yang menyeramkan dalam kecantikannya yang luar biasa. Yi, itu menarik. Anda benar-benar bisa memblokir serangan saya. Remaja itu berbicara dengan lembut. Si Hao tidak memperhatikannya dan melambaikan tangannya dengan gerakan menggesek. Dia kemudian mengambil 4 langkah berturut-turut, yang hampir membawanya ke istana. Sekarang dia membawa semakin banyak simbol, yang sangat padat. Itu adalah saat yang paling kritis. Di belakangnya, remaja bersayap emas mengeluarkan busur panjang dan menariknya dengan suara weng. Sebuah panah emas ditembakkan dengan agresivitas yang menusuk. Itu mengejutkan semua orang, karena tekanan yang dikeluarkannya tidak lagi terasa seperti anak panah, melainkan gunung yang besar. Panah itu berguling dan bergemuruh di udara dengan aura yang mencengangkan. Mata Si Hao menjadi dingin. Itu memang panah yang kuat yang ditembakkan oleh sirang ahli hebat dari alam ukiran. Jika dia tidak bereaksi, dia mungkin akan tertusuk. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, maka semua usahanya sebelumnya mungkin menjadi sia-sia dan dia harus memecahkan simbol itu lagi. Dalam hal ini, lawan-lawannya akan berhasil membeli cukup waktu untuk bersaing dengannya. Tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Banyak makhluk perkasa ada di sekitar sini, dan bahkan lebih banyak lagi yang datang. Si Hao menggesek dengan tangan kanannya dan mengubah beberapa simbol menjadi naga banjir, yang melilit panah emas. Itu tidak memperlambat panah, hanya mengubah arahnya, menyeretnya untuk membantu memecahkan simbol. Terlalu tangguh. Kerumunan itu tercengang. Dia sangat efisien. Salah satu tangannya terus memecahkan simbol, sementara yang lain berhasil mengalihkan panah dan menggunakannya untuk keuntungannya. Di belakangnya, remaja berambut emas mengawasinya dengan mata dingin. Dia menarik busur berturut-turut dan menembakkan beberapa anak panah berturut-turut. Cahaya keemasan yang indah menyapu langit satu demi satu, dengan semuanya ditujukan ke bagian tubuh vital Si Hao, seperti bagian belakang kepalanya, tenggorokannya, dan jantungnya. Si Hao menoleh dan tersenyum. Dengan lambaian tangannya, obat lotus di gerbang ada di tangannya. Dia kemudian melangkah ke dalam aula kuno, hanya menyisakan bayangan. Dia telah memecahkan semua simbol. Dong, dong. Semua panah emas itu melesat ke dalam istana,
membuat suara memekakkan telinga seolah-olah mereka bertabrakan dengan genderang surgawi. Kerumunan berteriak dan menyerbu ke depan sekaligus, mencoba mengikuti Shi Hao ke istana kuno. Sayangnya, gerbang besar ditutup dengan suara berderit. Simbol terik meletus lagi dan istana tenggelam kembali ke danau magma. Istana itu remang-remang dan di dalam sangat sunyi, dengan satu-satunya suara adalah langkah kaki Shi Hao. Aku ingin tahu apakah aku bisa memasuki tempat ini murni dengan kekuatan tubuhku. Pada kenyataannya, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatan fisiknya. Dia memilih untuk menggunakan simbol untuk masuk ke tempat ini untuk mengevaluasi kekuatan dan kekurangannya sendiri. Istana itu sangat besar, dan sudah bertahun-tahun sejak seseorang menginjakkan kaki di dalamnya. Berdiri di dalam seperti berdiri sendiri di dunia yang sepi. Dia berbaris maju dan menjelajahi dengan hati-hati di sepanjang jalan. Bangunan-bangunan di dalamnya kuno dan membusuk dari waktu ke waktu. Sebuah lampu minyak dengan api seukuran kacang berkelap-kelip di hadapannya di udara. Bisakah itu menjadi lampu surgawi? Shi Hao terkejut. Sebuah objek umum tidak pernah bisa tetap menyala dari zaman kuno sampai sekarang. Dia berjalan lebih dekat ke tempat lampu perunggu yang sangat tua diletakkan di atas platform batu. Lampu itu tertutup debu, dan banyak simbol tertulis di atasnya. Itu hanya instrumen magis biasa dan bukan objek ilahi. Setelah beberapa eksplorasi hati-hati, dia merasa sedikit kecewa. Namun, ketika dia melihat cairan di bawah sumbu lampu, jantungnya berdetak kencang. Apakah itu darah dewa? Lampu perunggu itu kuno namun biasa, namun cairannya benar-benar luar biasa. Meskipun hampir kering, sedikit yang tersisa masih cukup kuat untuk membuat seseorang bergidik. Tekanan yang diberikannya begitu mencekik sehingga sulit untuk bernapas di sekitarnya. Cairan itu berada di genangan air yang agak gelap dan kurang berkilau, namun mengandung energi ilahi yang begitu kuat yang tidak bubar setelah bertahun-tahun. Shi Hao melepas sumbu dengan hati-hati dan mengambil lampu perunggu. Dia kemudian memeriksanya dengan cermat dan menemukan fluktuasi yang mengerikan. Aku tidak bisa memakannya begitu saja. Aku akan menyimpannya untuk nanti. Saya mungkin bisa memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Dia menempatkannya ke dalam kantong surga dan bumi dan melanjutkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.